105020078 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI yang berjudul Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Pengangguran merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dibicarakan atau dibahas. Mengapa? Agar kita dapat mengetahui pengertian dari pengangguran, macam-macam dan jenis pengangguran, dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran, penyebab dari pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran itu sendiri. Pengangguran dapat membawa dampak bagi perekonomian suatu negara, baik secara mikro maupun makro, dan dampak yang ditimbulkan pun merupakan dampak yang negatif. Pengangguran dapat didefinisikan atau diartikan sebagai seseorang yang sudah masuk dalam usia angkatan kerja, yakni dalam rentang waktu 15 sampai dengan 64 tahun, tetapi dia belum bisa mendapatkan pekerjaan atau belum bisa memiliki penghasilan secara pribadi. Lain halnya dengan seseorang yang sudah berusia 21 tahun, dia berkuliah tetapi tidak bekerja, maka bisa dikatakan bahwa dia bukanlah seorang pengangguran. Pengangguran di sini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, yang kedua adalah pengangguran tersembunyi, yang ketiga adalah pengangguran musiman, dan yang keempat adalah pengangguran setelah menganggur. Pengangguran terbuka secara nyata merupakan orang-orang yang sudah memasuki usia angkatan kerja, tetapi dia belum memiliki pekerjaan. Sedangkan pengangguran tersembunyi merupakan orang-orang yang sudah masuk dalam usia angkatan kerja, tetapi hanya bekerja selama 4 jam per hari atau setengah waktu dari yang telah ditentukan. Sedangkan pengangguran musiman merupakan orang-orang yang bekerja pada waktu-waktu tertentu seperti buruh bangunan, yang ketika musim hujan tiba, dia akan berhenti bekerja atau dia akan diliburkan. Yang terakhir adalah pengangguran setelah menganggur. Pengangguran setelah menganggur merupakan orang-orang yang bekerja tetapi dalam waktu separuh hari atau setengah hari. Adapun jenis-jenis pengangguran dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah pengangguran siklikal, yang kedua adalah pengangguran friksional, yang ketiga adalah pengangguran struktural, dan yang keempat adalah pengangguran teknologi. Pengangguran siklikal merupakan pengangguran yang sebelumnya dia adalah seorang pekerja, namun karena suatu hal dia dipecat dari pekerjaannya atau diberhentikan dari pekerjaannya. Yang kedua adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang tidak mendapatkan lowongan pekerjaan karena kurangnya informasi dari lowongan pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural merupakan pengangguran disebabkan oleh bangun ekonomi atau corak ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir adalah pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan karena adanya mesin sebagai pengganti dari sumber daya manusia itu sendiri. Pengangguran dapat membawa dampak bagi perekonomian negara atau perekonomian dalam suatu masyarakat. Yang pertama adalah pengangguran dapat menurunkan pendapatan per kapita. Yang kedua adalah pengangguran dapat menurunkan pendapatan suatu negara. Yang ketiga adalah pengangguran dapat menyebabkan adanya suatu kemiskinan. Dan yang terakhir adalah dapat menyebabkan adanya suatu tindak kriminal dalam lingkungan masyarakat karena orang-orang memilih untuk melakukan jalan lain, yakni dengan misalnya mencuri. Pengangguran dapat disebabkan karena beberapa hal. Misal yang pertama adalah adanya ketidakseimbangan antara penawaran pekerjaan dengan permintaan pekerja. Yang kedua adalah menurunnya pendapatan total atau output suatu negara. Yang ketiga adalah adanya kemajuan teknologi dari waktu ke waktu. Dan yang keempat adalah dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Namun di sini saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara-cara mengatasi pengangguran. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan atau digunakan untuk mengatasi pengangguran, antara lain adalah dengan membuka lowongan pekerjaan, menyelenggarakan bursa tenaga kerja, menyediakan informasi lowongan pekerjaan, memberikan pelatihan pekerja, meningkatkan peredaran suatu modal usaha, dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan. Adapun pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengangguran jabariyah atau pengangguran terpaksa, dan yang kedua adalah pengangguran hiyariyah atau pengangguran pilihan. Apa itu pengangguran jabariyah? Pengangguran jabariyah merupakan orang-orang yang sudah masuk dalam usia angkatan kerja, tetapi mereka belum bisa mendapatkan pekerjaan dan belum bisa memiliki penghasilan secara pribadi. Yang kedua adalah pengangguran hiyariyah atau pengangguran pilihan. Merupakan orang-orang yang sebenarnya sudah memiliki potensi atau kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan, namun mereka memilih untuk bermalas-malasan dan tidak ingin mencari pekerjaan.
Sekian video tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.